Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia pembahasan soal-soal latihan persiapan ujian sekolah online. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga semuanya tetap sehat dan bisa melaksanakan ujian sekolah dengan lancar dan dengan hasil yang sangat baik. Kali ini Pak Jamal akan memberikan pembahasan soal-soal latihan ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pembahasan ini adalah pembahasan mengenai soal-soal yang sudah disampaikan pada latihan soal US bagian pertama maupun bagian kedua. Untuk itu, marilah kita pelajari bersama-sama. Kita pilih saja namanya secara acak. Pak Jamal pilih secara acak. Kemudian next. Oke. Kita lihat soal yang pertama. Perhatikan rantai makanan berikut. Organisme yang tepat untuk menempati bagian P dan Q dalam rantai makanan tersebut adalah P dimakan ulat, ulat dimakan Q, Q dimakan musang, musang dimakan elang, dan elang mati diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, di sini P pasti adalah organisme atau makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, pasti tumbuhan. Oke, di sini ada bayam, rumput, tomat, padi, semuanya tumbuhan. Oke, berarti ini bukan penentu untuk menjawab ini. Penentunya adalah Q. Q ini harus hewan yang memakan ulat dan biasa dimakan oleh musang. Berarti bisa hewan omnivora, bisa pula hewan karnivora. Kita lihat di sini. Kelinci tidak mungkin. Kelinci tidak makan ulat. Ular juga tidak memakan ulat. Kemudian ayam. Nah, ayam ini adalah hewan omnivora, bisa makan hewan lain, misalkan ulat, bisa juga memakan tumbuhan, misalkan beras atau jagung. Kalau elang makan ulat juga tidak. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah tomat dan ayam. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Posisi saklar agar lampu L3 dan L4 menyala, sedangkan lampu L1 dan L2 padam, yaitu L3 dan L4 menyala, sedangkan L1 dan L2 padam. Oke, ini adalah rangkaian listrik campuran. Serinya ada, paralelnya pun ada. Prinsipnya untuk soal-soal seperti ini adalah kita harus melihat bahwa tiap lampu ke kiri dan ke kanan itu nanti menyambung ke baterai positif dan negatif. Kita ingin agar lampu L3 dan L4 menyala. L3 dan L4 menyala. Maka ini ke sini. Ini mau tak mau harus nyambung. Berarti S2 harus menyambung atau ditutup. Tutup sini supaya nyambung. Kemudian ke sebelah sininya, ke baterai negatifnya juga nyambung. Oke, berarti S2 harus ditutup atau nyambung. Sekarang kita ingin juga L1, L2 padam. Ke sini, nih, L1 maupun L2 ke kutub positifnya nyambung. Sekarang ke baterai negatifnya harus putus agar padam. Maka S2-nya harus dibuka atau diputus. Maka pilihannya adalah S1 diputus, sedangkan S2 disambung. Ini betul. Berikutnya, alat-alat berikut yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi cahaya saat digunakan ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat, 2 dan 4 sama tidak? 2 mana? Ini, 4, ini, oke. Ini berubah menjadi energi cahaya, kemudian layar itu menyalakan cahaya, kemudian suara juga iya, panas juga iya sedikit. Kalau ini jadi cahaya dan panas sedikit, tapi yang utamanya ini cahaya. Ini juga yang utamanya adalah cahaya dan suara. Oke, mungkin ini jawabannya. Tapi kita lihat dulu yang lain. 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, ini gerak. Oh, ini salah sekali. 1 dan 4. Ini listrik menjadi panas. 4 listrik menjadi cahaya. Walaupun ada panasnya sedikit, tapi utamanya ini cahaya. Jadi kurang tepat. Kemudian 1 dan 3. 1 dan 3. Ini jadi panas. Ini jadi gerak. Salah, berarti yang paling tepat adalah 2 dan 4. Berikutnya, planet yang memiliki ukuran paling besar di tata surya adalah Jupiter, Mars, Bumi, atau Venus. Kita tahu bahwa nama-nama planet yang ada di tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Sedangkan Pluto sudah dianggap bukan planet lagi, dia masuk ke dalam kelompok planet kerdil. Hal-hal yang di dalam planet-planet kita adalah yang pertama, terdekat ke matahari, itu Merkurius. Paling jauh ke matahari, Neptunus.
Neptunus. Sedangkan dari segi ukurannya, paling kecil itu adalah Merkurius. Sedangkan paling besar adalah Jupiter. Dari sisi suhunya, yang paling panas yang mana? Apakah yang paling dekat ke matahari? Merkurius? Bukan. Ternyata yang paling panas bukan Merkurius, tetapi Venus. Venus adalah planet yang paling panas. Kenapa bisa begitu? Merkurius juga sebenarnya panas, tapi Venus lebih panas karena atmosfer Venus itu mengandung banyak karbon dioksida, dan banyaknya karbon dioksida di dalam atmosfernya membuat Venus mengalami apa yang disebut sebagai efek rumah kaca. Artinya panas yang datang kemudian tidak bisa terpantul ke ruang angkasa, tetapi terjebak di dalam atmosfernya sehingga panasnya semakin panas. Itu yang membuat dia lebih panas daripada Merkurius. Sedangkan yang paling dingin mana? Apakah yang paling jauh dari matahari? Neptunus? Ternyata bukan. Yang paling dingin adalah planet Uranus. Nah, ini juga penyebabnya unik. Yang pertama adalah atmosfernya ini kacau, banyak badai dan sebagainya sehingga membuat dia semakin berpotensi untuk dingin. Kemudian ini yang paling penting adalah kemiringan rotasinya itu hampir 90 derajat. Jadi berputarnya seperti ini, lihat arah putarnya. Jadi pantatnya terus terkena matahari, sedangkan kepalanya kutub utaranya tidak pernah terkena matahari. Kalau kita ibaratkan seperti kita memanggang sesuatu, yang diputar-putar itu akan lebih cepat panas daripada yang hanya satu sisi saja. Karena Uranus hanya mendapatkan panas dari matahari satu sisi saja, itu pun panasnya sedikit ya karena sangat jauh dari matahari, maka dia menjadi lebih dingin daripada Neptunus. Dari soal ini maka yang ukurannya paling besar adalah Jupiter. Simbiosis komensalisme terjadi pada hubungan antara komensalisme itu apa? Pak Jamal akan menjadikan beberapa bentuk simbiosis yang terjadi antara berbagai makhluk hidup. Pak Jamal akan mulai dari yang dimulai dengan untung terlebih dahulu, yakni untung, dan untung rugi. Untung-untung disebut sebagai simbiosis mutualisme, sedangkan untung rugi disebut sebagai simbiosis parasitisme. Contoh untuk simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga dan bunga terbantu proses penyerbukannya atau proses perkawinannya. Jadi kedua belah pihak untung. Lalu lebah dan bunga juga sama. Ikan badut dan anemon laut. Ikan badut bisa bersembunyi dari pemangsa dengan cara masuk ke dalam anemon laut. Sedangkan anemon laut mendapatkan sisa-sisa kotoran dari ikan badut dan itu menjadi makanan dia. Jadi kedua pihak mendapatkan untung atau simbiosis mutualisme. Lalu kerbau dan burung jalak. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu-kutu atau kotoran yang ada di tubuhnya dipatuki oleh burung jalak, dan burung jalak mendapatkan makanan dengan mematuki kutu-kutu dan serangga yang terdapat pada kerbau tersebut. Lalu ada juga bakteri Escherichia coli dan manusia. Bakteri E. coli ini hidup di dalam usus besar manusia. Mereka mendapatkan tempat tinggal, itu keuntungan bagi bakteri. Sedangkan manusia mendapatkan keuntungan karena bakteri E. coli ini membantu membusukkan sisa makanan dan juga membantu terbentuknya vitamin K. Lalu sekarang contoh untung rugi antara nyamuk dan manusia. Jelas nyamuk untung, manusia rugi karena diambil darahnya dan membuat gatal dan tidak nyaman. Kemudian tali putri dan tumbuhan inang. Ini adalah tumbuhan tali putri biasa hidup menempel di tumbuhan yang lainnya, tetapi tumbuhan tali putri ini memiliki sifat mencuri zat-zat makanan dari tumbuhan inangnya. Jadi tumbuhan inang menjadi rugi. Kemudian juga ada cacing kremi dan manusia, ada juga kutu dan kucing. Nah, ada juga bentuk simbiosis untung rugi, tetapi di sini yang dirugikan tidak hanya menjadi sakit atau tidak nyaman, tapi sampai meninggal atau sampai dimangsa oleh makhluk lain. Maka ini disebut sebagai simbiosis predasi. Contohnya adalah ular dan katak, ular memakan katak, harimau memakan rusa, dan elang memakan ular. Sekarang kita lanjutkan dari yang dimulai dengan netral dulu. Netral untung dan netral rugi. Netral untung disebut sebagai simbiosis komensalisme, sedangkan netral rugi disebut sebagai simbiosis amensalisme. Netral di sini artinya adalah hewan atau makhluk hidup tersebut tidak merasakan untung ataupun merasakan rugi dengan adanya makhluk hidup yang lain. Contoh simbiosis komensalisme antara lain ikan hiu dan ikan remora. Contoh yang selanjutnya adalah pohon anggrek dan pohon inangnya. Contoh yang lainnya adalah tumbuhan paku dan pohon inangnya. Simbiosis amensalisme atau netral rugi. Contohnya adalah pohon pinus dan tanaman lainnya. Contoh yang lain adalah pohon deodar dan tanaman yang lainnya. Selanjutnya adalah simbiosis rugi-rugi. Nama simbiosisnya adalah kompetisi. Ini simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup yang makanannya sama. Sedangkan ada juga simbiosis netral. Disebut sebagai simbiosis netralisme. Kita lihat contoh
rugi-rugi atau yang makanannya sama, hidup di dalam suatu tempat. Rusa dan zebra sama-sama memakan rumput. Jika hidup di dalam suatu tempat yang sama, maka antara rusa dan zebra akan terjadi kompetisi atau persaingan. Kemudian juga hiena dan singa sama-sama pemakan daging. Mereka pun bisa bersaing untuk mendapatkan makanan. Lalu antara singa dan harimau juga sama, bisa bersaing untuk mendapatkan makanan. Terjadilah simbiosis kompetisi. Sedangkan contoh simbiosis netralisme, di sini kedua belah pihak tidak merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan, tetapi mereka hidup di dalam satu ekosistem yang sama. Contohnya adalah antara singa dan pohon. Sedangkan contoh yang lainnya adalah harimau dan belalang. Komensalisme adalah simbiosis netral untung. Yang satu tidak untung tidak rugi alias netral, yang satu mendapatkan keuntungan. Kita lihat contohnya. Lebah dan tumbuhan bunga ini saling menguntungkan. Lebah untung karena dia dapat bahan makanan, dan bunga juga untung karena dibantu proses penyerbukannya oleh lebah. Untung-untung itu mutualisme. Berarti ini bukan komensalisme. Sekarang tali putri dan tumbuhan inang. Tali putri ini dia menempel pada tumbuhan lain dan dia mencuri juga zat makanan dari tumbuhan inangnya tersebut. Oleh karena itu hubungannya ini adalah ini untung, ini rugi. Untung rugi itu simbiosis parasitisme. Ini bukan. Ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora ini ikan yang selalu ikut berenang di dekat ikan hiu. Ikan remora mendapatkan keuntungan yang pertama karena dia bisa terhindar dari pemangsa. Pemangsa dia takut terhadap ikan hiu. Dan yang kedua adalah ikan remora biasa mengambil remah-remah sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu sendiri tidak merasa untung, tidak merasa rugi dengan adanya ikan remora. Jadi netral. Ini adalah netral untung. Nah, netral untung itu adalah simbiosis komensalisme. Maka jawabannya adalah ikan hiu dan ikan remora. Kita lihat yang terakhir, nyamuk dan manusia. Nyamuk untung, manusia rugi. Untung rugi itu adalah parasitisme. Berarti yang paling benar adalah yang ini. Pasangan kegiatan dan perubahan wujud yang tepat dalam tabel berikut adalah, oke kita lihat, 1N, semuanya 1N ya. 1N, memanaskan logam dengan suhu sangat tinggi. Logam itu walaupun keras, tapi kalau dipanaskan terus-menerus maka dia akan mencair. Ya, ini semua 1N, berarti ini pasti salah nih, 1K karena pasti salah. Oke, setelah itu kita lihat 2-nya, 2M dan 2K, pilihannya itu. 2M. Membiarkan minyak kayu putih dalam botol yang tutupnya dibuka hingga habis. Oke, ini minyak kayu putih kalau dibiarkan di suhu ruangan, dibuka begitu saja, dia akan menguap. Berarti 2 menguap, betul. Ini 2M, 2M, 2K. Berarti ini dan ini salah. Yang kemungkinan benar adalah yang pertama dan yang kedua. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. 3K atau 3L. 3K dulu. Membuat es batu dalam freezer kulkas. 3-nya ini, K-nya apa? Mengembun. Salah. Berarti 3K ini salah. Membuat es batu dalam freezer kulkas ini adalah membeku. Maka adalah 3L, membeku. Oke, dari sini saja udah kita pilih. Ini pasti yang betul. Dan 4-nya pasti K. Soal berikutnya, tumbuhan berikut berkembang biak dengan cara, ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama adalah umbi batang, contohnya adalah kentang, ubi jalar, bengkuang, dan talas. Ini adalah umbi batang. Lalu yang kedua adalah umbi lapis, contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Berikutnya adalah umbi akar, contohnya adalah singkong, wortel, lobak, dan dahlia. Lalu ada tumbuhan yang berkembang biak dengan rimpang atau akar tinggal atau disebut juga rizoma. Contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan temulawak. Berikutnya ada tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif dengan menggunakan geragi atau stolon. Contohnya adalah stroberi, pegagan, rumput teki, arbei. Rimpang dan geragi ini perbedaannya adalah rimpang itu menjalar di bawah tanah, sedangkan geragi menjalar di atas tanah. Lalu berikutnya ada juga yang berkembang biak dengan tunas, contohnya adalah pisang, bambu, tebu, dan pohon pinang. Dan ada juga yang berkembang biak dengan tunas adventif, contohnya adalah cocor bebek, sukun, kesemek, dan ini yang bertunas adalah daunnya. Dan yang terakhir ada juga yang berkembang biak dengan sporat, contohnya adalah lumut dan tumbuhan paku. Ini jahe, maka jahe itu berkembang biak dengan akar tinggal atau rimpang atau rizoma. Gambar berikut menunjukkan pembuatan magnet dengan cara, ada 3 cara pembuatan magnet. Yang pertama adalah digosok, yang kedua elektromagnetik, dan yang ketiga induksi. Kalau ini adalah digosok satu arah ya. Jawabannya adalah ini.
Jenis sendi yang terdapat pada bagian yang dilingkari dalam gambar berikut adalah sendi. Oke, masih ingat senam sendi? Oke, Pak Jamal ingatkan lagi. Putar-putar, geser-geser, pelurus semua arah, pelana dua arah, engsel satu arah. Putar-putar itu adalah sendi putar di leher dan kepala. Geser-geser itu adalah sendi geser di antara ruas-ruas tulang belakang. Peluru semua arah, ini peluru. Nah, ini peluru berarti. Pelana itu sendi pelana yang ada di antara tulang jempol dan telapak tangan. Itu arahnya dua arah. Kemudian engsel itu siku satu arah. Ini berarti jawabannya adalah pelana. Bagian organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru adalah, jelas ini adalah alveolus. Sebenarnya untuk menghafal urutan saluran pernafasan, Pak Jamal punya lagunya seperti ini. Hidung, faring, laring, lalu ke trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Coba kita mulai. Sekali lagi. Hidung, faring, laring, lalu ke trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ini kalau pakai gerakan ya. Hidung, faring, laring, lalu ke trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ayo teman-teman dihafalkan lagunya. Teman-teman harus hafal ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah paru-paru kita. Ini adalah trakeanya. Dan ini paru-paru kita itu ada dua. Paru-paru sebelah kanan yang ini, dan ini paru-paru sebelah kiri. Paru-paru sebelah kanan terlihat seperti ada 3 lipatan. Ada 1, 2, 3 nih. Ada garis-garis seperti ini. Sedangkan paru-paru sebelah kiri terlihat seperti hanya ada 2 lipatan saja. Dan ukuran paru-paru kiri ini lebih kecil daripada paru-paru yang sebelah kanan. Ini kenapa? Karena di sini ada tempat untuk jantung kita. Jadi jantung kita ada di sini, teman-teman. Oke. Sekarang kita bahas bagian-bagian urutan yang sudah kita hafalkan tadi. Hidung. Fungsinya yang pertama tempat masuk dan keluarnya udara. Ya jelaslah, udara akan masuk ke dalam paru-paru kita melalui hidung. Kemudian yang kedua, ini yang juga penting, menyaring udara. Jadi kalau ada kotoran-kotoran, kemudian terutama yang besar, itu bisa tersaring utamanya dengan adanya rambut di dalam hidung kita. Juga ada lapisan dinding hidung yang lembab. Jadi nanti kotoran bisa nyangkut di situ. Yang ketiga, mengatur suhu dan kelembaban udara. Jadi kalau udara yang dingin sekali kita hirup, itu bisa membahayakan paru-paru. Maka ketika udara dingin itu masuk ke dalam hidung, itu akan terhangatkan terlebih dahulu supaya siap masuk ke dalam paru-paru. Termasuk juga kelembabannya juga sama. Kalau terlalu kering akan dilembabkan. Itu 3 fungsi hidung. Sekarang kita beralih ke hidung, faring. Ya, fungsi faring. Ya, karena faring ini pada dasarnya adalah tempat pertemuan antara lubang dari hidung dan lubang dari mulut, maka fungsi faring ini yang utamanya adalah melewatkan udara dari hidung dan mulut ke arah laring. Dan sebaliknya juga mengeluarkan udara dari laring, baik melalui hidung maupun melalui mulut nantinya. Nah, yang ketiga, hidung, faring, laring. Oke, yang ketiga adalah laring. F dulu baru L ya, faring dulu baru laring, jangan sampai tertukar. Nah, kalau laring fungsinya adalah, nah ini pada pria ini terlihat di daerah jakun, biasanya menonjol di sini. Nah, laring ini mulai dari tonjolan epiglotis yang tadi sudah kita bahas sampai ke pangkal dari trakea. Ini adalah daerah laring. Nah, daerah laring ini memiliki fungsi yang sangat penting, yakni untuk berbicara, karena di dalam laring ini ada pita suara. Di sini ada pita suara. Nah, di daerah sini ada pita suaranya. Jadi fungsi pertama dari laring adalah untuk bisa berbicara. Yang kedua, mengatur masuknya udara atau makanan dan minuman antara saluran nafas dan saluran pencernaan, yakni dengan menggunakan tonjolan epiglotis. Nah, ini fungsi penting dari laring. Karena di sini ada persimpangan, ini untuk makanan, ini untuk nafas, jadi harus ada yang atur. Yang atur adalah epiglotis.
Nah, kalau kita lihat lebih jelas gambarnya, ini epiglotisnya. Kalau lagi ada makanan, maka epiglotisnya akan turun dan menutup ke sebelah sini. Jadi ini tertutup dan makanan akan masuk ke sini. Jangan sampai makanan masuk ke sini. Karena kalau sampai makanan atau minuman masuk ke saluran nafas, kita akan keselak. Istilahnya keselak kalau di kita. Dan kita akan batuk-batuk biasanya. Nah, ini di sini ada bagian yang disebut sebagai pita suara. Kalau pita suara rusak, maka kita tidak bisa berbicara. Nah, kalau dilihat dari atas ini, dari dalam, kalau kita pakai bawa kamera ke sini, pita suara ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, hidung, faring, laring. Sekarang masuk lalu ke trakea. Nah, apa fungsi trakea? Nah, ini dia trakea. Trakea adalah bagian yang ini, dari sini, dari ujung laring sampai ke sini, sampai ke pertigaan. Trakea ini fungsinya adalah saluran udara ke dan dari paru-paru. Jadi udara dari laring masuk ke sini, ini melalui trakea. Demikian juga udara yang sudah dipakai dikeluarkan melalui trakea untuk keluar dari paru-paru. Dan yang kedua, ini juga yang paling penting, pernah keluar di soal UN. Trakea berfungsi sebagai penyaringan udara tahap kedua. Kalau penyaringan udara tahap pertama kan di hidung. Sekarang yang kedua ini di dalam trakea. Bagaimana bisa? Karena ketika ada kotoran masuk ke dalam laring, kemudian masuk ke daerah trakea ini, di trakea ini akan memancing sebuah reaksi otot di dada dan juga diafragma, akan melakukan gerakan batuk. Maka kotoran yang masuk ke dalam trakea ini akan keluar melalui batuk tadi. Jadi ini fungsi kedua dari trakea. Oke, sekarang hidung, faring, laring, lalu ke trakea. Nah, sekarang bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah percabangan dari trakea. Ini ada dua bronkusnya, bronkus kiri dan bronkus kanan. Lalu bronkus juga bercabang-cabang yang disebut sebagai bronkiolus. Fungsinya sama dua hal ini. Yang pertama adalah saluran udara ke dan dari paru-paru atau ke dan dari alveolus. Dan organ terakhir yang akan kita bahas ini yang paling penting adalah alveolus. Yang merah-merah ini adalah bronkiolus, tadi ya, cabang dari bronkiolus, dan ujungnya ini akan ke alveolus. Alveolus ini bentuknya seperti gerombolan anggur ya, seperti ini. Ini ada di dalam paru-paru kita, teman-teman. Nah, ini disebut sebagai alveolus. Fungsinya adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi oksigen dari udara di alveolus itu ditangkap lalu dimasukkan ke dalam darah. Sedangkan karbon dioksida yang ada di dalam darah sama alveolus diambil dan dibuang ke dalam udara yang masuk ini dan akan dibuang kembali. Berikut, hewan-hewan yang memiliki daur hidup seperti diagram berikut adalah, oke, ini daur hidup apa? Daur hidup itu artinya adalah metamorfosis. Diagram seperti ini metamorfosisnya apa? Apakah sempurna atau tidak sempurna? Ya, ini adalah daur hidup atau metamorfosis sempurna, telur, larva, pupa, imago. Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna? Pertama, polanya. Tahapan metamorfosis sempurna, polanya ada 4 tahapan, yakni telur, larva, pupa, imago. Imago itu artinya adalah dewasa. Dan perubahan bentuk tubuh pada tiap tahap sangat drastis. Itu untuk metamorfosis sempurna. Sedangkan untuk tahapan metamorfosis tak sempurna memiliki 3 tahap, yakni telur, nimfa, dan imago. Imago adalah dewasa. Dan perubahan bentuk tubuh di antara tahapan-tahapannya tidak terlalu drastis. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, lebah, nyamuk, semut, dan katak. Sedangkan contoh hewan yang bermetamorfosis tak sempurna diantaranya adalah belalang, kecoa, capung, ladybug atau kepik, kutu busuk, dan kutu rambut. Berarti kita cari pilihan hewan-hewan yang daur hidupnya sempurna. Nyamuk sempurna, lalat sempurna, kupu-kupu sempurna. Ini jawabannya. Cek kalau masih ragu. Lalat sempurna, belalang tidak sempurna, nyamuk sempurna. Kumbang tidak sempurna, belalang tidak sempurna, jangkrik tidak sempurna. Nyamuk sempurna, jangkrik tidak sempurna, kupu-kupu sempurna. Berarti yang sempurna semua adalah yang ini. Nyamuk, lalat, dan kupu-kupu. Bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh adalah
Bagian-bagian darah diantaranya adalah plasma darah. Plasma darah itu fungsinya untuk mengangkut zat-zat makanan, hormon, dan lain-lain. Lalu sel darah merah untuk mengangkut oksigen, sel darah putih untuk membunuh kuman penyakit, dan keping darah untuk menutup luka dengan cara membekukan darah. Berarti jawabannya adalah sel darah merah, eritrosit. Organ tempat terjadinya penyerapan zat-zat makanan dalam sistem pencernaan manusia adalah itu adanya di usus halus. Usus halus. Hewan-hewan berikut yang berkembang biak dengan cara ovivar. Ovivar artinya bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivivar bertelur dan melahirkan. Yang ovivar atau bertelur, kita cari saja ayam bertelur, kucing tidak, burung bertelur, sapi tidak, ikan bertelur, kelinci tidak, bebek bertelur, buaya bertelur. Jawabannya adalah ini. Lumba-lumba, sapi, paus, kucing, dan kambing dapat digolongkan dalam satu kelompok berdasarkan cara perkembangbiakannya. Lumba-lumba melahirkan, sapi melahirkan, paus melahirkan, kucing melahirkan, kambing melahirkan. Oke, berarti cara perkembangbiakannya. Kalau jenis makanannya lumba-lumba omnivora, sapi herbivora, paus omnivora, kucing karnivora, kambing herbivora. Beda-beda, berarti tidak bisa dianggap satu jenis makanannya. Cara mencari makanannya, lumba-lumba berburu di laut, sapi grazing atau makan rumput, paus berburu di laut. Berarti bukan, beda-beda ini. Tempat hidupnya juga beda-beda. Berarti yang paling benar adalah cara perkembangbiakan. Next, dalam siklus air jatuhnya air ke bumi disebut sebagai presipitasi. Bagan siklus air. Bayangkan ini adalah potongan permukaan bumi. Ini adalah lautan, ini pantai, daratan, dan ini adalah danau, ini adalah sungai. Hulunya ada di daerah pegunungan dan hilirnya ada di pantai sini. Dan Pak Jamal akan menampilkan bagannya di bagian bawah. Pertama-tama, matahari yang menyinari permukaan bumi akan membuat air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan, terutama air yang ada di laut. Penguapan ini disebut sebagai proses evaporasi. Evaporasi adalah penguapan. Evaporasi bisa terjadi di permukaan air laut, permukaan sungai, permukaan danau, dan sebagainya. Selain itu, panas matahari juga mengakibatkan air menguap dari makhluk hidup, terutama dari pohon-pohonan, terutama dari daun-daunnya. Dan proses ini disebut sebagai transpirasi. Proses evaporasi dan transpirasi ini mengubah air yang tadinya zat cair menjadi uap air dalam bentuk gas. Uap air kemudian naik ke udara, semakin tinggi maka akan semakin dingin. Uap air yang mengalami pendinginan akan berubah bentuk menjadi zat cair kembali atau proses mengembun. Dari gas ke zat cair adalah proses mengembun. Tetapi titik-titik air ini terpisah berjauhan, tapi lama-kelamaan semakin banyak maka mereka akan berkumpul dan membentuk awan. Proses pembentukan awan ini bisa kita sebut sebagai kondensasi. Lalu awan yang mulai terbentuk ini tertiup oleh angin ke daerah daratan. Pergerakan awan dari satu tempat ke tempat yang lain disebut sebagai proses adveksi, sampai tibalah di suatu tempat di mana awan itu sudah jenuh berdesakan oleh titik-titik air, sehingga awan itu akan berubah, akan jatuh menjadi hujan. Dan proses jatuhnya awan menjadi hujan disebut sebagai presipitasi atau hujan. Nasib air hujan ini akan terbagi menjadi dua nasib, yaitu yang pertama adalah air yang bergerak di permukaan tanah disebut sebagai proses limpasan atau runoff. Limpasan ini terjadi ketika air bergerak di atas tanah melalui selokan, kemudian ke sungai, kemudian dari sungai itu mungkin ada yang nyangkut dulu di danau, tapi terus ujung-ujungnya akan sampai ke lautan. Proses berjalannya air di permukaan tanah, baik itu di selokan maupun di sungai, disebut sebagai proses limpasan atau runoff dan berakhir ke laut. Ini nasib yang pertama. Nasib yang kedua air hujan itu adalah ada air hujan yang masuk ke dalam tanah. Proses masuknya air hujan ke dalam tanah disebut sebagai infiltrasi. Biasanya infiltrasi ini akan banyak terjadi di daerah yang tertutupi oleh tanaman. Vegetasi tanaman akan mencegah air hujan mengalami limpasan atau bergerak di atas tanah, tetapi mereka akan masuk ke dalam tanah mengalami infiltrasi. Di dalam tanah, kemudian air-air tersebut akan bergerak mencari daerah tanah yang masih kekurangan air. Maka proses bergeraknya air di dalam tanah disebut sebagai perkolasi.
Oke, bedakan antara bergeraknya air di atas tanah itu disebut sebagai limpasan atau runoff, sedangkan bergeraknya air di dalam tanah disebut sebagai perkolasi. Dan perkolasi ini bisa mengakibatkan munculnya mata air. Mata air nanti digunakan oleh manusia atau masuk ke sungai, atau ada juga yang perkolasi terus-menerus sampai ujungnya ke laut. Dan setelah sampai di laut, air yang berasal dari limpasan atau runoff juga berasal dari perkolasi, kemudian menguap kembali, evaporasi, kondensasi, presipitasi, limpasan atau runoff, infiltrasi, perkolasi, dan kembali ke laut, terus berputar seperti itu. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik yakni disebut konduktor atau isolator. Isolator. Kalau menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Oke. Nama tulang yang ditunjukkan oleh huruf A pada gambar berikut. Nah, ini tulang. Oke, yang di bawah ini yang dekat dengan kelingking itu adalah tulang hasta. Sedangkan yang di atasnya sini yang dekat dengan jempol itu tulang pengumpil. Maka jawabannya ini adalah tulang hasta. Tulang belakang manusia ini terdiri dari ruas-ruas tulang yang lebih kecil. Paling atas ini ada 7 ruas tulang leher. Lalu di sini ada 12 ruas tulang punggung. Lalu ada 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 33 ruas tulang belakang. Atau kalau Pak Jamal cara mengingatnya gampang. 7, 12, 5, 5, 4. 7 itu tulang leher, 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 lagi tulang kelangkang, dan 4 tulang ekor. 7, 12, 5, 5, 4. Totalnya adalah 33 ruas. Kalau cara Pak Jamal mengingat ada 33 ruas tulang belakang itu adalah dengan mengingat sunnah dari Rasulullah. Ketika habis sholat, kita disunahkan untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, La ilaha illallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan ternyata jumlah 33 ini sama dengan jumlah ruas tulang belakang kita, teman-teman. Jangan lupa, jumlah ruas-ruas tulang di dalam tulang belakang kita ada 33 ruas. Tulang rusuk. Nah, bagian tulang rusuk ini unik, bentuknya seperti sangkar melingkar begini. Nyambung dari tulang belakang, lalu melingkar sampai nyambung ke tulang dada. Nah, tulang rusuk terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Jumlahnya ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disebut sebagai tulang rusuk sejati karena dia ke belakang nyambung ke tulang belakang, ke depan nyambung ke tulang dada. Nah, ini juga nyambung semua, nyambung, sampai ini juga nyambung. Yang ketujuh juga nyambung. Yang ini juga nyambung nih. Ya, maaf, ini yang ketujuh. Yang kedua, tulang rusuk palsu. Ini tulang rusuk penuh dengan kepalsuan. Nah, kalau ini ke belakangnya nyambung ke tulang belakang, tetapi ke depannya dia tidak nyambung ke tulang dada secara langsung. 3 tulang rusuk palsu ini nebeng ke tulang rusuk sejati yang ketujuh. Jadi nyambungnya ikut ke yang ketujuh ini. Maka disebut sebagai tulang rusuk palsu. Jumlahnya ada 3 pasang. 3 di kiri, 3 di kanan. Lalu ada tulang rusuk melayang. Nah, ini disebut melayang karena ke belakangnya nyambung ke tulang belakang, tetapi ke depannya dia melayang begini, tidak nyambung ke tulang dada. Tidak nebeng juga ke tulang rusuk yang lain. Jumlahnya ada berapa? Ada 2. Jadi jumlah tulang rusuk kita ada 7 tambah 3 tambah 2 sama dengan 12 pasang. 7, 3, 2. Mudah sekali cara mengingatnya. 7, 3, 2. Jumlahnya adalah 12 pasang. Tumbuhnya jakun merupakan salah satu ciri kedewasaan pada manusia berjenis kelamin laki-laki. Berikut ini merupakan ciri-ciri benda berwujud. Wujud apa nih? Bentuknya berubah-ubah sesuai tempat. Ini kalau tidak cair ya gas. Volumenya tetap. Yang volume tetap itu cair. Mengalir dari tempat tinggi. Ini cair. Oke, next. Tuliskan.
Tuliskan 4 akibat terjadinya rotasi bumi. Akibat rotasi bumi. Di antaranya terjadinya siang dan malam, adanya gerak semu harian matahari, seolah-olah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, disebut gerak semu harian. Kemudian perbedaan waktu antar tempat, saat kita siang itu di belahan bumi yang lain sedang malam, demikian pula sebaliknya. Kemudian terjadinya pembelokan di dekat khatulistiwa. Sedangkan akibat revolusi bumi atau pergerakan bumi mengelilingi matahari adalah diantaranya pertama, terjadinya perubahan musim dari musim dingin, semi, panas, dan gugur di daerah 4 musim. Lalu pergerakan semu tahunan matahari, kadang-kadang matahari agak ke selatan, kadang-kadang agak ke utara, itu disebut sebagai pergerakan semu tahunan. Dan perubahan panjang siang dan malam, kadang-kadang ada siang yang lebih panjang dan kadang-kadang ada malam yang lebih panjang. Kemudian ada juga perubahan penampakan rasi bintang. Kadang-kadang tampak rasi bintang tertentu, Sagittarius misalkan, di waktu yang lain menjadi rasi bintang Aquarius dan sebagainya. Kemudian, dengan adanya revolusi bumi ini, manusia bisa membuat kalender Masehi yang berdasarkan perputaran revolusi bumi. 1 kali revolusi bumi dihitung sebagai 1 tahun kalender Masehi. Jelaskan urutan saluran pencernaan pada manusia. Oh, ini urutannya ada lagunya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Nah, ini saja sudah cukup. Apalagi kalau teman-teman jelaskan mulut itu fungsinya apa, kerongkongan bagaimana, lambung bagaimana, usus halus bagaimana, usus besar bagaimana, rektum bagaimana, anus bagaimana. Itu akan lebih baik lagi. Kita submit. Selesai sudah.